Hi greeters, back again to our channel. Di segmen Ngobras kita kali ini, kami kedatangan tamu yang keren dan spesial. Kerennya adalah beliau memiliki segudang pengalaman dalam berkuliah di China, dan yang spesialnya adalah beliau kuliah S1 maupun S2 semuanya mendapatkan full scholarships. Kuliah S1 di Universitas Negeri Surabaya atau yang biasa disebut dengan UNESA dan mengambil jurusan pendidikan bahasa Mandarin. Dan pada saat berkuliah S1 di tahun ketiga, beliau juga mendapatkan beasiswa Confucius Institute di Hunan Normal University atau Hunan Shifan Daxue di kota Jiangsa selama 1 tahun. Tidak puas hanya kuliah S1, beliau juga melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu S2 dan juga mendapatkan full scholarships. Saat ini beliau sedang menempuh kuliah S2 di Central China Normal University (CCNU) atau dalam bahasa Mandarinnya adalah Huazhong Shifan Daxue di kota Wuhan dengan major Master of Teaching Chinese to Speakers of Other Languages atau yang biasa disingkat adalah MTCSOL atau kalau dalam bahasa Mandarin juga disebut adalah Hanyu Guoji Zhuanyue. Menarik bukan? Dengan sederetan pengalaman kuliah beliau di China, semuanya juga dengan beasiswa. Seperti apa keseruan ngobrol kita kali ini? Tanpa berlama-lama, yuk kita undang Aprilia Indrianita Dewi atau Ying Lianni atau akrab dipanggil April. Thank you, Miss April, sudah sempatkan waktu hadir di podcast kami. Ya. Welcome. Ya, terima kasih. Oke, gimana kabarnya? Baik. Pak Joko gimana? Ya, puji Tuhan, baik. Cerita deh, April. Pengalaman seorang April awal mula tertarik dengan bahasa Mandarin hingga akhirnya memutuskan kuliah dengan pendidikan bahasa Mandarin ini gimana? Awal mula ceritanya? Awal mulanya karena waktu SMP. Oke, dari SMP? Iya. Oke. Waktu SMP itu di sekolah saya di lab school UNESA itu ada pelajaran bahasa Mandarin sama bahasa Jepang. Oke. Waktu SD kan saya nggak pernah belajar dua ini nih, cuman waktu SMP aja. Jadi sama sekali nggak tahu yang namanya bahasa Jepang itu gimana, Mandarin itu gimana. Bener-bener belajar dari awal. Oke. Terus, nah kebetulan yang ngajar dua mata pelajaran ini sama gurunya. Oh, waktu di SMA. Jadi dia itu lulusan bahasa Jepang, tapi juga bisa bahasa Mandarin. Oke, menarik. Nah itu. Terus waktu pertama kali pelajaran, si gurunya beliau bilang, kalau kalian bisa bahasa Mandarin nih, Jepang atau Jepang, nanti kalian bisa nih daftar kuliah di sana, di luar negeri, maksudnya di Jepang atau di Chungguo. Kesempatan ke Chungguo. Terus dari kata-kata itu jadi saya tertarik gitu. Termotivasi ya? Iya, termotivasi. Terus akhirnya mulai giat belajar bahasa Mandarin dari itu. Oke, berarti pencetusnya adalah, aku punya kesempatan kuliah ke luar negeri. Iya, kan gitu untuk merasakan, dulu mimpi saya pengen keluar negeri itu untuk merasakan musim dingin. Oke, karena kita cuma 2 musim. Ada, ya. Oke, menarik. Gitu. Nah, terus akhirnya, kalau saya nggak salah waktu S1 di UNESA, dengan jurusan pendidikan bahasa Mandarin, itu juga dapat beasiswa ya? Iya, wow, dapat luar beasiswa. biasa. Itu sebenarnya awalnya sih nggak itu sih, awalnya sih biasa nggak dapat beasiswa. Terus pertengahan semester 1 itu ada dosen yang bilang, coba nih ada beasiswa yang bisa di-apply, bisa didaftar. Ya udah saya coba kan, barangkali bisa meringankan beban orang tua ya. Cocok. Akhirnya dapat ya? Dapat. Wah, luar biasa. Jadi S1-nya juga di UNESA dengan full beasiswa ya, full beasiswa. Nah, dengar-dengar juga April mendapatkan beasiswa dari Confucius Institute. Yes. Itu kuliahnya ke China langsung pada saat itu ya. Belajar bahasa. Cerita deh. Jadi kan di UNESA itu kan belajar jurusan bahasa Mandarin itu kan mereka ada kerjasama UNIF gitu kan. Nah kebetulan nih kerjasamanya sama CCNU. Nah CCNU ya. Nah, Huazhong Shifan Daxue. Huazhong Shifan Daxue. Oke. Nah waktu golongan saya, waktu angkatan saya ya, waktu saya daftar waktu itu kalau nggak salah pilihnya semua
华中师范大学, Oke. tapi juga nggak tahu kenapa kok tiba-tiba keterimanya di Hunan师范大学. Hunan Sư范 Iya. 大学. Jadi akhirnya tapi waktu itu kebetulan bukan saya sendiri sih, jadi ada teman-teman, ada banyak nih berenam, berenam. Oke. Terus ya udah, berangkat. Oke. Tahun keberapa itu? Itu tahun setelah semester 6, setelah saya KKN. Oke, berarti 3 tahun di UNESA dengan beasiswa full, Ya. Pendidikan bahasa Mandarin. Ya. Tahun keempat Berangkat ke Hunan Sư范 di Changsha ya, itu 1 tahun. Iya, 1 tahun full. Oke, terus baru balik ke Indonesia 1 tahun untuk tamatin yang UNESA. Ya, Berarti tesis. Oke. Tesis skripsi. Skripsi. Berarti total 你的本科专业itu 5年，对吗？对，5年。 Oke, 5年. 很 Menarik ya. 长时间。 Oke. Confucius Institute waktu beasiswa waktu di Hunan Sư范大学 itu 全部包括吗？ Yes， 生活费，学费，sama apa？ 住宿费。 Iya， 住宿费。 Oke, jadi 全都包括ya? Iya, sama apa? Kesehatan, medical ya, 对 医疗ya. 对 Oke, keren Gratis ya. Jadi bisa dipanggil Ying Lao Shi nih. Ying Lao Shi nih karena kuliahnya juga Master of Teaching Chinese nih ya. Jadi Lao Shi ini April ini dapat beasiswa waktu S1 di Hunan Sư范大学 1 tahun, itu dengan juga full scholarship, semuanya termasuk. Mungkin April tinggal beli tiket pesawat saja ya? Iya, sama ngurus visa, tiket pesawat sama biaya hidup bulan pertama. Oh, bulan pertama. Bulan pertama aja. Oke, tapi selanjutnya udah langsung tercover ya? Iya, udah tercover. Wah, luar biasa. Sebenarnya langsung cair sih, cuman kan waktu minggu pertama kan kita juga harus bawa uang bener. sendiri kan. Nggak mungkin datang sampai sana langsung cair. Iya, iya, karena dia pasti ada proses untuk buka rekening bank supaya uang 生活费 itu bisa di 汇款ya, Yes. 到你的银行账户对吗? Ya, menarik. Nah, setelah selesai S1 UNESA dan lain sebagainya, terus finally tetap mau lanjut S2 itu di Huazhong Sư范大学 juga dapat beasiswa. Iya, full juga. Wow, keren, cerita deh. Proses gimana dari S1 selesai? Awal mula sebenarnya saya tuh dulu itu ya udahlah nggak usah S2, S1 aja oke. Tapi kan waktu itu saya kerja di KLBB ngajar gitu kan. Ya. Terus habis itu saya terus saya merasa kok kayaknya pemahaman saya terhadap bahasa Mandarin itu kurang gitu. Jadi ya udahlah, masa guru nanti ngajar materinya setengah-setengah kan, kemampuannya ya maksudnya muridnya kan. Terus akhirnya ya udah saya coba apply S2. Awalnya itu saya apply-nya SCGS. Jungguo Government Scholarship. Oke, Jungguo Zhengfu Jiangxue Jin. ATT. Terus habis gitu nggak tahu kenapa kayaknya susah kan ya tembusnya. Terus sama waktu saya minta rekomendasi ke kampus, ke UNESA, disaranin kenapa waktu itu saya apply yang CGS ke Hunan juga, Hunan Sư范大学. Terus sama gurunya di UNESA disaranin kenapa nggak apply CCNU. Gitu. Ya, karena UNESA ada kerjasama ya, dengan CCNU. Huazhong Sư范大学. Kamu tapi daftar pakai itu jalur CIS Confucius Institute. Scholarship. Ya, waktu itu. Terus langsungnya bilang, tapi kalau mau daftar cepat karena 2 hari lagi deadline. Gitu. Jadi semuanya klik spontan ya. Kurang 2 hari sama deadline. Sekali nggak rencana kan daftar CIS itu kan. Terus akhirnya sama teman saya mau coba ya udah yuk coba gitu. Akhirnya waktu itu kita pakai akun yang lama yang waktu pergi ke Hunan itu nggak bisa terus. Jadi pokoknya H-1 itu baru disubmit. Iya, kok nggak bisa nih, gimana akhirnya kita buat akun baru. Bisa. Pas H-1 sebelum berapa jam deadline itu kita submit. Ya. Pengumumannya berapa lama setelah submit itu? Waktu itu saya submit kalau nggak salah 20 Mei 2019. Juni kalau nggak Juli hasilnya keluar. Ya termasuk cepat juga ya. Iya. Nah waktu itu saya sama teman saya juga sama-sama di apply-nya juga di Huazhong Sư范大学, tapi nggak tahu kenapa teman saya dipindahin ke univ lain. Jadi saya sendirian yang di Huazhong Sư范大学itu. Wah luar biasa. S1 juga full scholarship, S2 juga. Nah untuk master ini beasiswanya juga sama dengan Confucius yang waktu S1 ya? Sama, cuman nominal 生活费nya 不一样。多少钱生活费一个月？3000。如果是硕士是3000，对。但是如果本科是2500。差500块钱。OK， 那
那还可以。对呀、其实非常可以。对，其实在中国生活，也就是如果一个月3000块钱，你肯定可以省钱，对吗？对，省很多钱。那平常你一个月花多少钱？就是如硕士果每天做饭的话，可能是1000到1500吧。1000到1500一个月，对，那你可以省一半了。对呀、厉害，省很厉害多钱。，hebat。然后在这里买房子。Udah belum? belum. Belum. Oke. Nah, S2, oke. Mengapa milih TCSOL? Karena S1 jurusan saya kan pendidikan bahasa Mandarin. Nah, karena saya ingin mendalami lagi bahasa Mandarin itu gimana, jadi saya ya udah pilih yang itu. Apalagi di spesial menjurus untuk menjadi Iya, laoshi ya. iya. Oke. Jadi dasarnya kan kuat nanti kalau jadi guru. Benar. Saya tarik sedikit ya. Pada waktu S1 di UNESA itu HSK berapa lulus? Setelah selesai semua S1? HSK 5. Oke, HSK 5 selesai ya. Nah, untuk master? Shenqing waktu itu cukup HSK 5. Kalau itu ya, kalau JIS, Confucius itu minimal HSK 5 220. 申请的时候。sama 口语考试nya Zhongji minimal 60. Oke. Jadi HSK uji, terus kemudian HSKK yang untuk speaking itu要中级要考过，对吗？那么 master ini HSK 6 dong? 还没考试。 Tapi kalau lulus harus HSK 6 kan? 应该是。Wow, Gretes, lihat ya, hebatnya luar biasa ya. April Laoshi boleh dipanggil April Laoshi atau Ing Laoshi, ini luar biasa. Saat ini proses akan selesaikan HSK 6. Karena salah satu syarat sepengetahuan kami untuk program master, apalagi teaching Chinese untuk speaker other languages itu harus HSK 6. Dan juga harusnya HSKK-nya juga Kauji. Iya. Itu susah loh. Iya. HSKK itu cukup susah. Ya. Jayo. Tuh. Pengalaman tinggal di China di dua kota yang berbeda. Satu, pertama di Changsha. Kedua di Wuhan. Terus gimana pengalaman dua kota ini dan juga pertama kalinya tiba di China dengan pengalaman yang kedua kalinya tiba di China seperti apa? Kalau yang pertama kali kan rasanya wow, pertama kali kan Hencitung. Tapi semua tuh aku tahu. Ya mau ngapain juga nggak tahu waktu itu. Koi, 这个口语也不是很好。Jadi mau bilang mau jalan-jalan, tak ketemu orang tuh takut gitu. Akhirnya sama teman-teman aja deh main. Tapi kalau untuk yang kedua mungkin karena waktu yang di Changsha itu waktu liburan saya juga pernah main ke Wuhan. Liburan ke Wuhan. Jadi waktu datang ke Wuhan kedua kalinya sudah agak familiar gitu. Dan juga secara kemampuan Koyu dan juga sudah izin tikau hantu. Termasuk exposure, China itu seperti ini ternyata. Terus menariknya, lucunya. Waktu yang pertama datang ke Changsha kan saya nggak tahu apa-apa kan. Habis itu sama roommate saya orang Korea diajarin pakai Taobao. Ya kan namanya online shopping ya. Taobao itu adalah aplikasi marketplace seperti yang di Indonesia lah ya pada umumnya. Tapi kalau di China semua orang menggunakan Taobao. Silakan cerita gimana tuh? Diajarin kan beli. Udah pertama beli tas. Gimana cara tas? Tas buat sekolah. Terus akhirnya udah diajarin kan, udah tahu udah beli ini. Terus waktu yang ke Wuhan datang pertama kan saya kan emang sengaja nggak bawa barang banyak. Karena saya tahu di sana ada. Pinter nih ya. Karena saya tahu ada, jadi saya bawa yang kedua itu bawa lebih banyak makanan khas Indo. Kangen ya, kangen kalau kita. Jadi waktu baru sampai Wuhan hari kedua kan sudah ngurus bank itu kan. Uang saya yang cash saya taruh di bank, langsung beli semua. Total kalau nggak salah ada 8 atau sampai 10 kuaiti gitu. Jadi beli 8 baru minggu pertama. Luar biasa. Suka belanja ya kelihatannya. Kan kebutuhan, Pak. Cocok. Ya, menarik ya. Berarti di dua kota yang berbeda. Yang pertama kali masuk masih excited juga, takut dan mau kemana juga. Waktu itu Mandarinnya kan juga masih belum seliuli ya. Waktu di Wuhan karena sudah master.
老师 Oke. being a Muslim, oke, Anda juga berjilbab. Gimana pengalaman kehidupan waktu di negara Tiongkok, di dua kota itu, mungkin di mana, Changsha maupun Wuhan? Apa ada sesuatu kejadian ataupun pengalaman yang unik nih yang bisa di-share? Kalau waktu di Changsha dulu, setiap Jumat kan di Changsha ada masjid juga satu kan. Nah itu ramenya setiap Jumat. Jadi waktu Jumatan itu banyak kayak orang kuliner halal gitu. Jadi seringan itu hari Jumat saya ikut sama teman-teman. Jadi semua teman-teman entah cowok entah cewek. Kan yang wajib kan Jumatan kan cowok kan. Betul. Nah, tapi cewek juga ikut, jadi kita ikut sambil ibadah juga, kuliner juga. Gitu. Terus menarik. Terus waktu di Changsha juga jadi kita sekota Changsha itu ada perkumpulan yang namanya khusus untuk Muslim. Jadi semisal nanti ada acara Muslim, misal Isra Mi'raj atau acara apapun gitu, kita mengadakan acara, entah itu kumpul, entah itu makan bareng, entah itu ngaji bareng gitu. Untuk agama lain sepertinya juga ada, cuman saya kurang memahaminya. Tapi harusnya ada. Nah, perkumpulan yang untuk siswa katakanlah ya Muslim, ini khusus untuk Indonesia atau seluruh international students? Waktu yang di Changsha itu khusus untuk Indonesia. Oke. Yang di Wuhan itu sebenarnya bukan perkumpulan. Kalau yang di Wuhan itu cuman tradisi, bukan tradisi. Jadi setiap Jumat, selain ikut tadi ke masjid ikut sholat Jumat itu, setiap Jumat malam itu kita ada pengajian bersama. Wow, keren. Saya lupa itu 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali, pokoknya setiap Jumat ada. Jadi gantian di kamarnya siapa gitu. Tapi ini untuk lingkup Indonesia ya siswa? Ya, tapi waktu berjalan berapa bulan gitu ada juga orang dari, saya lupa orang luar juga, orang Muslim ikut. Saya ikut dong pengajiannya gitu. Wah keren ya. Jadi nih Greatest ya, ini menarik banget pengalamannya ya. Jadi siswa walaupun notabene yang katanya tinggal di negara komunis ataupun dalam hal ini di Tiongkok, ternyata Laoshi ini, April Laoshi bisa punya pengalaman tetap menjalankan ibadah secara normal ya, bahkan juga mengenai Jumatan dan lain sebagainya. Tapi di luar itu yang menarik adalah siswa-siswa Indonesia ini juga cukup solid, artinya yang beragama Muslim, mereka punya satu perkumpulan nih, yang dimana mereka bisa menjalankan juga ibadah bersama. Dan menariknya adalah ada siswa gabung dari negara lain ya, tapi yang beragama Muslim. Nah ini kan menarik antara proses ibadah berjalan, terus proses Jiaoliu, communication dengan bahasa Mandarin, juga campur Inggris dari siswa negara manapun. Wah keren banget, menarik. Waktu masuk Wuhan S2 2019. Yes. Berarti Juyefen ya, September ya. Juyefen itu kebetulan saya juga di Wuhan akhir tahun itu, tapi kita nggak ketemu. Padahal aku ke CCNU juga. Nah, akhir 2019, Wuhan itu sudah ditengarai memang COVID-19 itu sudah muncul. Sudah mulai. Nah, pada waktu April Laoshi di sana, pihak kampus ataupun apakah April mendengar berita itu, terus gimana prosesnya? Pertama saya itu orangnya cuek. Jadi untuk info terbaru saya dibaca di grup kan, ada virus ini nih, hati-hati. Tapi waktu itu kalau nggak salah akhir November atau Desember gitu ya, ada dua kasus atau berapa gitu di Wuhan. Terus teman-teman juga hati-hati kalau keluar ya, pakai masker. Tapi waktu itu kan memang belum menyebar kan. Jadi saya bahkan waktu tahun baru saya keluar sama teman itu rame-rame tanpa masker. Karena memang belum tahu kan. Nah, terus akhirnya waktu itu saya memutuskan sama teman-teman kan sudah rencana nanti winter camp pulang yuk, biar nanti summer campnya nggak usah pulang. Udah rencana itu dari bulan November kalau nggak salah, udah beli tiket juga. Terus akhirnya waktu pulang Januari kalau nggak salah, Januari di Huochezhan kan, saya ke Guangzhou dulu baru. Jadi taking Huoche 从武汉线到广州，从广州才飞1年。Nah, waktu naik ke Huochezhan itu kan juga banyak orang.
大部分都没有戴口罩。 Oke, taman tuh iya, uso belum, iya uso. Terus akhirnya ya udah, kita juga nggak ngeh kalau ada itu kan. Oke lah, paling virus biasa waktu itu. Terus akhirnya waktu sampai Indo lebih seminggu atau 2 minggu gitu, virusnya menyebar. Terus aku baru ketahuan. Untungnya sudah sampai Indo. Gitu. Oh, kalau enggak berarti Anda naik pesawatnya yang dijemput evakuasi yang turun di Natuna waktu itu. Oke, berarti di waktu yang dievakuasi itu banyak dong temannya Laoshi ya? Banyak. Oke. Kan di univ saya sendiri waktu itu anak-anak Indo total kalau nggak salah ada 62. Terus yang pulang sama saya kalau nggak 6 ya 7. Yang lain ada berarti, yang liburan, ada yang di kampus juga. Jadi lumayan. Belum dari kampus lainnya. Oh ya, benar. Berarti sisanya itu yang evakuasi dengan pesawat ya? Waktu itu. Ya, sangat perjalanannya sangat kok ya pas ya. Kalau dipikir-pikir ya kok pas waktu itu. Apalagi mungkin kalau keberangkatan untuk pulang ke Indonesianya Laoshi dimundurin sedikit bisa nyangkut. Iya, bisa. Karena seingat saya 27 Januari deh mereka itu benar-benar pas satu malam sebelum Imlek. Ya. Jadi sebelum itu nih izin坐火车到广州ya. Iya benar. Iya, kalau enggak wah nyangkut betulan. S2 nih. Mau lanjut S3 atau ada plan apa nih? Lanjut sih, pikiran lanjut itu ada. Pasti. Cuman waktunya kapan itu masih belum. Waktu kemarin tuh saya sempat bercanda sama ibu kan, Bu kalau mau sudah lulus S2 bolehkah lanjut S3 gitu. Ya, restu orang tua. Iya, restu orang tua itu penting. Ya, terus kata ibu, "Duh, nanti yang antar aku ke sini siapa?" gitu. Terus ya nggak tahu, nanti mungkin bisa dibujuk lagi. Tapi ada keinginan mau S3 ya? Keinginan itu ada, tapi ya dilihat nanti ke depannya gimana. Tapi pasti ada. Oke. Kira-kira S3 mau ngambil apa? Sama. Luar biasa, Greatest. Mau jadi Laoshi ya, sudah S1 semua backgroundnya semua tentang pengajaran bahasa Mandarin. S2-nya Master Teaching untuk Mandarin kepada orang asing. Ini S3 mau di major yang sama. Rencana sih ada 2 sih, antara S3 dengan jurusan yang sama atau mengulang S2 tapi jurusan beda. Kira-kira mau ngambil S2 jurusan Linguistik. Wow. Mantap, luar tapi biasa. Ini masih jadi pertimbangan. Luar nanti biasa, gimana? Luar biasa. Menunggu restu orang tua. Harusnya sih S3 deh, Laoshi. Ya, harusnya ya. Harusnya S3 dengan major yang sama. Itu dengan posisi Anda sekarang Laoshi S2 dengan MTCSOL ini gampang kalau mau cari kerja. Banyak yang mau karena memang specialized di teaching Chinese kan, luar biasa. Saya malah sampai lupa tadi tanya sedikit. Proses untuk dapetin beasiswa Confucius waktu S1 maupun S2 itu susah nggak sih? Gampang-gampang susah. Oke. Yang pertama itu kalau ingin dapat beasiswa Confucius biasanya dia murid Confucius atau pernah belajar di Confucius. Oke. Nah, jadi kampus yang memang kampus di Indonesia yang Confucius Institute kan maksudnya? Bukan, jadi di Confucius itu kan juga ada kayak sekolah, kayak les gitu, ini bimbel, ya les gitu kan. Nah jadi paling nggak kita sudah les dulu, kurang lebih 3 bulan, terus nanti kita dapat ijazah, bukan ijazah apa, sertifikat kan. Nah sertifikatnya nanti bisa digunakan untuk daftar, menunjukkan kalau kita sudah pernah jadi murid CI gitu. Terus nanti juga butuh itu surat rekomendasi dari pimpinan CI. Jadi selain 2 rekom letter guru juga butuh dari CI rekomnya pimpinan CI. Jadi basically juga tidak terlalu ribet amat ya. Tapi ribetnya yaitu kalau kita Shenqing, Jiangshuijin semua harus lengkap. Pasti. Non criminal record kayak medical check up, itu semua harus lengkap. Ufansui ya, non criminal record ya, semuanya lengkap. Laoshi, kira-kira ada pesan apa untuk Greatest di luar sana yang mungkin mereka juga kepengen dan berjuang sehingga bisa mendapatkan kesempatan seperti Laoshi April dapetin? Silakan mungkin. Yang pertama, giat belajar, tekun belajar. Pastikan
usahakan nilai itu mencukupi, karena kalau nilai kalian bagus, scholarship kan tinggal dipanggil aja. Benar. Ya kan. Nah, terus jangan lupa berdoa, jangan lupa berusaha. Oke. 做自己这件事情，没有任何人做的比你更好，继续加油。 Nice. Okay. Well, thank you so much, Lause Thank April. Luar biasa sharing-sharing pengalamannya. Semoga Greatest di luar sana bisa mendapatkan insight yang menarik dan juga ingin berjuang seperti Lause April bisa dapetin hingga saat ini. Dan juga terakhir, good luck untuk kalau memang mau lanjut S3. Ya, amin. Semoga segera terwujud ya Lause. Luar biasa. Thank you so much having us. Thank you. Oke. Nah, Greatest, itu adalah akhir dari segmen Ngobras, ngobrol santai kita kali ini. If you like this video, please don't forget to press the like button and subscribe to our channel. Kalau perlu, nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar untuk acara-acara ataupun podcast kami berikutnya, kalian akan mendapatkan notifikasi. Thank you, sampai ketemu di segmen Ngobras kita yang lain. Bye-bye.